tamu datang ke desa wisata Tepus itu kami ceritakan, kami nilai itu bisa menaikkan secara ekonomis yang tadinya harganya cuma menjadi lebih. Selanjutnya kami kerjasama juga dengan wisata edukasi dengan di kelompok disabilitas. Di sini ada SLB, Pak, sekolah luar biasa, yang di ekstra SLB itu sendiri ada batik ekoprint, ada anyaman keset, dan juga satu lagi itu mereka punya kesenian reok gitu. Jadi kalau memang ada pengunjung yang datang ke SLB itu, apa yang didapat akan melihat caranya memproses batik ekoprint, terus nanti melihat mereka memainkan ini tarian reok. Jadi mungkin tidak semua kegiatan SLB seperti itu, namun kami ada kegiatan itu kita masukkan di dalam kegiatan kami, yaitu dimasukkan dalam desa wisata. Lalu kalau Bapak Ibu sekalian menanyakan, nah terus kontribusinya apa ketika mereka dilibatkan UMKM di dalam kegiatan desa wisata itu sendiri? Jadi kami itu sistemnya seperti ini, Pak. UMKM yang bekerjasama dengan kami, ketika ada tamu yang datang melihat proses mereka, itu kita hargai 5-10 ribu per orang pengunjung seperti panjenengan ini. Artinya panjenengan melihat itu sudah include di dalamnya, panjenengan membayar 10 ribu per orang untuk melihat proses itu sendiri. Selain itu, keuntungan mereka adalah ketika mereka berbelanja produk, mereka belanja produk ke UMKM, kami tidak akan memungut seberapa pun, itu menjadi hak dari teman-teman pelaku UMKM. Lalu apa saja yang terlibat ketika di dalam kegiatan, ada tamu dalam kegiatan desa wisata? Yang pertama UMKM, jelas dari 4 UMKM itu. Kedua kalinya kami ada kelompok jeep wisata di bawah. Jadi kami ada kelompok jeep wisata, kami ada komunitas fotografer. Terus untuk selanjutnya yang menyediakan makan dan yang lain itu memang dari warga masyarakat setempat, seperti itu. Itu mencoba kami istilahnya usaha kami untuk meningkatkan kegiatan mereka. Mereka sebenarnya selama ini sudah berkegiatan, namun demikian selain penjualan, selain produksi yang selama ini sudah mereka lakukan, kami mencoba angkat itu dengan cara kita masukkan ke dalam paket wisata kami, seperti itu. Lalu untuk selanjutnya kaitannya dengan desa wisata, kalau di dalam bahasa wisata itu ada unsur pentahelik. Unsur pentahelik itu di mana kerjasama antara desa wisata, pemerintah, perguruan tinggi, juga dari pengusaha, itu melebur menjadi satu dalam upaya meningkatkan desa wisata yang berkelanjutan. Usaha kami adalah bekerjasama dengan Universitas Bapak. Kami ada pendampingan dari Sekolah Pariwisata AMTA Jogja itu selama 3 tahun, dan kami juga kerjasama dengan perusahaan BUMN. BNI sudah merapat ke kami kemarin, dari Bank BPDI sudah memberikan bantuan berupa papan penanda desa wisata, dan juga tentunya kerjasama dengan masyarakat lewat UMKM itu sendiri. Untuk selanjutnya kami juga membangun mitra yang romantis dengan pemerintah kalurahan terutama, Pak. Di dalam regulasi ketika dana desa itu salah satu prioritas penggunanya adalah pengembangan desa wisata. Itu kami manfaatkan, kami berdekatan ke pemerintah kalurahan, dan alhamdulillah tahun 2022 ini kami dapat alokasi dana dari dana desa 110 juta untuk yang pertama kegiatan promosi desa wisata. Jadi kami menggelar budaya selama 10 hari pada saat kemarin itu bulan Juli, 10 hari sebagai promosi desa wisata. Itu kami murni dari dana desa. Artinya sekarang itu desa wisata itu diakomodir oleh beberapa kementerian. Setahu kami adalah dari Kemendes, juga dari Menteri Pariwisata, dan kerjasama juga dengan PU kayaknya dengan sarana dan prasarana.
Lalu untuk yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, bicara masalah desa wisata, kami itu sebetulnya kalau boleh cerita awal-awalnya sangatlah tragis ketika kami itu membangun desa wisata. Oke, kami brandingnya sudah pantai. Pantai itu tanpa kita apa-apakan, pasti pengunjung sudah banyak yang datang di sini. Karena khususnya kalau Bapak Ibu sekalian perso, yang namanya Pantai Indrayanti itu booming sejak 2012 pada saat itu, banyak sekali pengunjung yang datang ke sini. Sampai saat ini masih warung makan kemarin itu sampai satu warung makan itu 2.500 makan pagi di situ. Artinya mereka magnetnya masih sangat kuat ya. Nah, namun demikian pada saat itu ketika kami sudah ada brand pantai, tentunya itu tidak menjadikan lah ya udahlah gini aja udah rame. Kita bukan seperti itu. Demikian kita dari teman-teman itu sepakat untuk ayo setidaknya 1-5% pengunjung yang datang ke Indrayanti atau ke pantai itu kita ambil untuk kita sebelum ke pantai kita bisa berwisata di kelurahan kami kan, seperti itu. Awal-awalnya jujur seperti saya matur di depan, awalnya tragis, kami itu selalu DEC sama mungkin alah aku payu nek wong gawe perak didol apa nek wong pengunjung datang ke situ kan, seperti itu yang pertama. Sampai pernah kami dicibir, terus kontribusi desa wisata ke kelurahan Tepus itu apa? Sampai kayak gitu. Tapi itu menjadikan campur kami sepakat ayo kita bikin desa wisata. Kami sepakat bikin paket, nyatanya alhamdulillah juga dengan keberanian kami ingat pada saat itu kami itu mau bikin profil desa wisata Pak, karena harus video kita upload di YouTube. Kami benar-benar tidak punya apa-apa, mau minta ke kelurahan pasti nggak dipercaya. Konsep kamu seperti apa dan yang lain. Cara kami adalah pada saat itu kami sistem patungan. Kami berenam pada saat itu. Kita bikin video profil. Caranya gimana? Kamu punya apa? Saya punya uang misalnya 200.000. Oke, masuk kita model. Kamu, saya nggak punya apa-apa, saya cuma punya teman yang bisa video. Yaudah, kamu hubungi, yang penting nanti istilahnya imbal baliknya cuma kopi atau teh. Kamu punya apa? Saya punya adik yang mungkin lumayan cantik untuk jadikan talent di situ. Nah, mulai dari itu kami mencoba memberanikan diri untuk buat profil desa wisata. Kita upload di YouTube desa wisata kami. Alhamdulillah lewat itu udah ada beberapa yang menanyakan tentang desa wisata Tepus. Kita terus ke Jawa Tengah. Nah, sampai pada saat itu ada ajang lomba di tingkat kabupaten tentang desa wisata. Kami perkuat dulu di dalam kelembagaan. Setelah itu kita upload kaitannya dengan kegiatan kami. Karena tidak mungkin setelah kejadian gempa kita hanya pasrah begitu, tidak melakukan apa-apa. Tetapi dari berbagai lapisan dan warga masyarakat yang tadi sudah disinggung pentaholik, antara pemerintah, masyarakat, akademisi, pengusaha, dan media sosial, kita sama-sama berkomitmen untuk bangkit membangun segala segi kehidupan termasuk ekonomi dan terutama pariwisatanya juga di situ. Karena kami ada atau tinggal di kawasan Yogyakarta yang menjadikan pariwisata menjadi denyut nadi kehidupan ekonomi di masyarakat kita. Itu sekelumit cerita prolog dari apa yang akan saya sampaikan. Tapi sejauh itu kebetulan Bapak Ibu di Kelurahan Tepus ini mendapatkan pendampingan dari Yayasan Bina Karta Lestari atau lebih dikenal dengan nama Bintari, kantor pusatnya di Semarang. Selama 3 tahun terakhir mendampingi Kelurahan Tepus sebagai kelurahan bukan hanya tangguh bencana, tapi kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana perubahan iklim, dan itu secara inklusif. Artinya melibatkan semua aspek kehidupan masyarakat, semua lapisan masyarakat untuk memahami atau mempelajari apa itu bencana dan bagaimana untuk menyikapi atau siap menghadapi bencana tersebut. Termasuk gempa, kita mengadakan
kita membentuk SSB namanya, sekolah bola, tapi sekolah siaga bencana di sekolah-sekolah dari tingkat SD, SMP, sampai SMA di kawasan Kalungan Tepus. Itu untuk memberikan pemahaman bagaimana kita di situasi dan kondisi gawat darurat apa yang harus kita lakukan. Sekolahnya bahkan kita adakan untuk para tenaga pendidik, itu kita adakan TOT, jadi dikumpulkan beberapa perwakilan dari sekolah-sekolah untuk kita berikan materi supaya mereka juga bisa mengajarkan itu ke para siswa. Itu untuk kesiapsiagaan bencana terutama gempa. Kemudian yang lebih sering kita hadapi, karena gempa ya kita tidak berharap, tapi kita siapkan rencana kontingensinya juga untuk gempa. Tapi yang sering kita hadapi bahkan setahun hampir paling tidak sekali kita dapat bonus di kawasan pantai itu gelombang tinggi, Bapak. Jadi dalam kurun waktu 1 tahun itu minimal 1 kali kita mendapatkan bencana gelombang tinggi. Kalau zaman nenek moyang kita, simbah-simbah kita dulu itu segorone nyapu atau segorone mulih. Jadi air laut itu kangen dengan daratan, mereka membawa teman-teman airnya itu untuk masuk ke daratan. Dan karena tadi sudah disampaikan bahwa segi kehidupan ekonomi yang di pinggir pantai itu terdiri dari rumah makan, warung, parkir, kamar mandi dan lain sebagainya. Kehidupan ekonomi di sana itu sudah otomatis memberikan dampak yang sangat merugikan untuk para pelaku usaha di pantai. Kita mendapatkan pelatihan, bahkan kita mengadakan simulasi. Jadi dari berbagai unsur kesiapsiagaan bencana. Jadi kalau tadi Pak Yono Ngadiko ada Kelurahan Tangguh Bencana, nah kita sudah terbentuk di tahun 2018. Jadi untuk kepengurusan sudah hampir habis untuk yang periode pertama. Jadi namanya Desa Tangguh Bencana. Itu tahun 2023 ini kita akan mengadakan restrukturisasi. Kemudian di samping itu kita juga punya Sarsatrinmas, yang itu fasilitas dari provinsi. Jadi keseharian informasi mengenai gelombang pasang dan lain-lain itu kita satu pintu dari Sarsatrinmas yang berjaga-jaga atau standby di kawasan wisata. Dan kemudian dari Yayasan Bintari kemarin kita juga di fasilitasi EWS early warning system. Ketika terjadi gelombang di skala tertentu, alat itu akan memberikan sinyal dan kita akan tindak lanjuti dengan apa yang harus kita lakukan. Kemudian kita juga punya Jivagana, yang tadi inklusif itu berarti kita harus melibatkan teman-teman berkebutuhan khusus untuk siap juga tangguh juga menghadapi bencana, bukan hanya gempa tapi bukan hanya gelombang tinggi, jadi gempa juga. Kemudian di samping itu kita juga punya Pokja Api Inklusif yang dibentuk oleh Yayasan Bintari tadi, kelompok kerja adaptasi perubahan iklim inklusif. Jadi berbagai elemen masyarakat dari pemerintah kelurahan sampai ke Karang Taruna dan lain-lain itu bergabung menjadi satu wadah, namanya Forum Komunikasi Kesiapsiagaan Bencana Inklusif Kalungan Tepus. Kebetulan saya dipercaya sebagai ketuanya untuk begitulah tanggung jawab saya sebagai pemuda Tepus, harus siap. Dan di desa wisata ini ada satu clue yang harus kita ucapkan ketika kita dapat mandat atau tugas itu, yang kita sampaikan hanya siap Pak. Enggak boleh ada kata lain. Pokoknya kita harus siap dan siap. Jam 2 malam di telepon harus gini harus gitu, jawabnya siap Pak. Itu kemudian terkait dengan kesiapsiagaan itu Bapak, jadi
kita tidak mungkin mencegah atau menghindari bencana yang akan terjadi di kawasan kita. Pun kita juga tidak mampu memindahkan masyarakat yang kegiatan ekonomi di kawasan Pake kita pindah ke Sumatera misalnya, nggak mungkin, mereka nggak mau. Tapi satu yang mungkin dan itu logis untuk dilakukan, kita berdamai dengan potensi bencana apa yang mungkin timbul dengan rencana kontingensi itu. Kita kaji, kita analisa, kita hitung-hitung dampaknya, dan itu memberikan pengertian atau pemahaman ke masyarakat. Jadi sebelum terjadi bencana setidaknya kita sudah tahu siapa harus berbuat apa. Dan yang satu, kita berikan pemahaman kepada masyarakat ketika terjadi bencana, siapa yang pertama kali harus diselamatkan, Bapak Ibu? Kira-kira anak-anak. Meluruskan saja, ketika terjadi bencana yang harus diselamatkan pertama kali adalah diri kita sendiri dulu. Kita harus selamat. Kalau kita nggak selamat, gimana menyelamatkan orang lain gitu? Nah, kita sendiri dulu harus selamat, kemudian baru melakukan koordinasi apa yang harus dilakukan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ketika nanti ada sharing atau tanya jawab. Ketika saya bisa menjawab, nanti akan saya jawab. Yang jelas mengimbangi dari kemajuan pariwisata yang ada di Kalonan Tepus, kami segenap masyarakat Tepus sudah harus siap dan siaga ketika terjadi bencana yang mungkin akan menimpa kita. Setidaknya dari kita pelaku wisatanya merasa safety, dan kemudian meyakinkan kepada pengunjung bahwa kita siap dengan kondisi yang ada. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian penyampaian pemaparan profil sharing dari kami atas nama pengelola